Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 3 Ilmu Hukum kelas A dari mata kuliah Hukum Keuangan Negara. Saya sendiri Mustalifah bersama teman-teman saya ada Nina Anggraini, Muhammad Hakim, Sabri Nurhak, Nur Wahyuni, Nurdia Lestari, Nurjana, dan juga Milda. Pada kesempatan kali ini kami akan membersamai teman-teman dalam podcast mengenai hukum keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi kehidupan perekonomian suatu negara karena sangat berkaitan erat dengan mampu dan tidaknya negara dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita negara serta menciptakan kesejahteraan. Lemahnya sistem pengelolaan keuangan negara dan sistem hukum di negara kita adalah pemicu tindakan penyalahgunaan kekayaan dan keuangan. Lalu, apa yang akan menjadi pembahasan kita pada kali ini? Nah, di sini kami dan teman-teman dari kelas Ilmu Hukum A akan membahas 4 poin rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan kita pada podcast kali ini. Yang pertama, apa sih sebenarnya pengelolaan keuangan negara itu? Karena kedengarannya kalimatnya cukup sederhana, tapi belum tentu kita bisa paham dengan maknanya. Kemudian yang kedua, apa sih tujuan dan sumber pengelolaan keuangan negara? Apa saja asas-asas keuangan negara? Dan terakhir, apa landasan hukum keuangan negara? Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita bisa bahas poin yang pertama dulu teman-teman. Sebenarnya apa sih pengelolaan keuangan negara itu? Mungkin kita berlanjut ke saudara Nur Wahyuni untuk menjelaskan lebih lanjut. Disilahkan. Oke, jadi sebenarnya kita perlu tahu dan bahas dulu apa sih sebenarnya keuangan negara itu. Nah, jika kita mengutip dari Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003, di situ dijelaskan bahwasanya keuangan negara itu adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik itu berupa uang ataupun barang yang dapat dijadikan milik negara, yang mana hal itu berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Nah, kemudian saya juga mengutip pendapat dua ahli dari Van der Kamp dan Galen Wells. Nah, jadi yang pertama itu menurut Van der Kamp. Nah, menurut beliau keuangan negara itu adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula segala sesuatu yang mana sesuatu yang baik itu berupa uang atau barang yang dapat dijadikan milik negara yang berhubungan dengan hak-hak negara tersebut. Nah, kemudian selanjutnya menurut Gang Wells. Nah, menurut beliau keuangan negara itu adalah suatu bentuk statement dari rencana dan kebijaksanaan manajemen yang dipakai dalam suatu periode tertentu. Nah, sebagai petunjuk dalam periode tersebut. Nah, kemudian untuk lebih lanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh Saudara Sabri. Jadi, secara umum, keuangan negara yang dimaksud itu merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik itu yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul. Karena yang pertama berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Yang kedua, berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban badan milik negara, yaitu BUMN, atau badan usaha milik daerah BUMD, yayasan, dan badan hukum perusahaan yang menyertakan modal atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Jika berbicara tentang tujuan, tentunya dong ada hal-hal yang perlu dicapai. Negara pasti tidak serta-merta menjalankan segala operasi dan sebagainya tanpa ada tujuan yang harus dicapai. Sama aja kerja gabut atau kerja kosong kalau begitu. Nah, jadi ada beberapa tujuan dan pengelolaan keuangan negara sebenarnya. Seperti berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, untuk menjaga kestabilan ekonomi, merelokasikan sumber-sumber ekonomi, dan tentu untuk mendorong retribusi pendapatan. Juga perlu diketahui apa-apa saja yang menjadi sumber keuangan negara dari dalam negeri. Dalam hal ini saya akan membahas tentang Indonesia saja ya. Yang pertama ada pajak.
Pemungutan pajak merupakan instrumen fiskal yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan. Pajak ini sifatnya memaksa dan tercantum dalam konstitusi di mana semua wajib pajak, baik perorangan maupun badan usaha, harus memberikan kontribusi kepada negara. Pajak merupakan sumber pemasukan utama negara yang digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Ada beberapa contoh pajak yang terdiri dari pajak bumi dan bangunan atau PBB, pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada retribusi. Retribusi adalah pemungutan atau tarikan yang dilakukan pemerintah daerah sesuai peraturan daerah tersebut. Pemungutan retribusi juga bersifat memaksa dan pihak pembayarannya mendapatkan imbalan langsung dari pemerintah setempat. Contoh retribusi diantaranya retribusi parkir jalan, terminal angkutan kota, izin mendirikan bangunan, dan sebagainya. Selanjutnya, pemerintah itu memiliki unit usaha untuk menambah pemasukan negara, yaitu ada BUMN dan BUMD. Sebagian daripada keuntungan badan usaha tersebut akan diberikan kepada pemerintah sebagai pemilik BUMN dan BUMD. Contoh daripada BUMN ini ada PT Telkom, PT Pertamina, PT Garuda Indonesia, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pemberian denda dan sita juga merupakan bentuk penegakan hukum bagi masyarakat untuk lebih disiplin dengan memberikan hukuman finansial bagi mereka yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Contoh denda yaitu denda terhadap pelanggar lalu lintas dan sita, contohnya yaitu penyitaan barang ilegal. Selain itu, pencetakan uang, peminjaman uang, sumbangan, hadiah, hibah, penyelenggaraan undian berhadiah, dan lain sebagainya juga termasuk dalam pemasukan negara. Selanjutnya, berbicara tentang asas, ada beberapa asas keuangan negara. Yang pertama, asas kesatuan. Dalam asas ini, menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara disajikan dalam satu dokumen anggaran. Yang kedua, asas universalitas. Dalam asas ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Yang ketiga, asas tahunan. Asas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk 1 tahun tertentu. Dan yang terakhir, asas spesialitas. Dalam asas ini mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya. Lalu, apa saja sebenarnya yang menjadi landasan hukum atau dasar hukum dari pengelolaan keuangan negara? Secara garis besarnya itu terbagi atas landasan umum dan juga khusus. Untuk landasan umumnya hanya ada Undang-Undang 1945 dan juga MPR tentang garis-garis besar haluan negara atau yang biasa disingkat GBHN. Kalau untuk landasan khususnya itu ada Undang-Undang Pembendaharaan Indonesia Nomor 448 dan telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969. Juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 mengenai Badan Pemeriksa Keuangan, Undang-Undang tentang APBN, Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak, Bea dan Cukai, dan terakhir adalah Peraturan Pemerintah, Keputusan atau Instruksi Presiden, dan Peraturan atau Keputusan Menteri Keuangan Negara, termasuk di dalamnya Kepres Nomor 14A Tahun 1980. Keuangan negara yang dimaksud itu adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan. Termaksud di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajibannya yang memiliki tujuan dalam pengelolaan keuangan negara sebenarnya, seperti berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, untuk menjaga kestabilan ekonomi, merelokasikan sumber-sumber ekonomi, dan tentunya untuk mendorong retribusi pendapatan negara. Kita juga tahu jika Undang-Undang Dasar 1945 dan juga ketetapan MPR tentang garis-garis besar haluan negara atau GBHN adalah landasan umum dari
hukum keuangan negara. Sumber-sumbernya itu berasal dari pajak, retribusi, badan usaha negara, dan lain-lainnya. Aturan pokok keuangan negara juga dijabarkan dalam asas-asas umum, baik asas-asas yang telah dikenal dalam pengelolaan keuangan negara maupun asas-asas baru, seperti pencerminan penerapan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara. Oke deh, itu dia kesimpulan dari diskusi kami. Semoga teman-teman bisa paham dan menangkap apa yang coba kami sampaikan. Apabila ada salah-salah kata dari kami, mohon dimaafkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.